Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan Columbia tetra. Nah, ikan ini berasal dari Columbia Utara, jadi daerah Amerika Selatan. Nah, ikan ini masih satu family atau satu keluarga dengan ikan piranha dan juga ikan pacu, yaitu keluarga karasin. Nah, oleh karena itu penampilannya itu mirip-mirip ikan piranha, walaupun piranha versi imutnya ya, karena bentuknya tidak menakutkan dan tubuhnya juga tidak besar. Ikan ini berwarna perak kebiruan di badannya, sementara siripnya itu berwarna kemerah-merahan. Nah, menurut saya ikan ini cocok untuk di substrat yang warnanya terang, karena nanti birunya itu mengkilat. Nah, pernah saya taruh di substrat yang hitam, itu tidak kelihatan warna birunya, hanya warna keperak-perakan saja. Tapi mungkin tiap orang beda versi juga ya, mungkin ada juga yang hanya memakai substrat hitam saja warnanya tetap keluar, mungkin dengan pengaturan lampu atau sebagainya. Tetapi ini dalam versi normal ya, maksudnya saya tidak menggunakan lampu akuarium yang bisa memunculkan warna ikan ya. Saya hanya memakai lampu biasa saja di sini. Nah, gerakan ikan ini sangat agresif ya, maksudnya itu gesit. Jadi sebaiknya dipelihara di tempat yang akuarium yang luas ya, misalnya yang ukuran 60 cm dan juga koloni atau sekitar 6 ekor, minimal 6 ekor, karena ikan ini nanti kalau sendirian dia akan stres, ataupun dipelihara di tempat kecil dia nanti akan stres dan menjadi agresif. Bagaimana sifat agresifnya itu? Nah, biasanya nanti dia menyerang ikan lain dengan cara menggigit siripnya, fin nipping. Nah, biasanya yang menjadi korban itu adalah ikan-ikan yang mempunyai sirip slayer. Semisal dulu ikan ini pernah saya gabung dengan manfish slayer. Nah, manfish slayer itu habis siripnya di patokin oleh ikan Columbia tetra ini. Nah, ikan Columbia tetra ini bisa dijadikan juga ikan aquascape, dengan catatan tanaman yang ada di situ adalah tanaman yang berdaun tebal, semisal seperti anubias ataupun buce. Pernah juga ikan ini saya masukkan di tank yang isinya itu Sagittaria subulata, dan aman-aman saja, mungkin karena daunnya itu agak tebal. Tetapi kalau yang daunnya tipis biasanya nanti akan habis dimakan, karena ikan ini karakternya omnivora, jadi dia pemakan segalanya. Nah, sementara untuk tank mate-nya atau teman ikan ini adalah ikan yang mempunyai karakter yang sama dengan ikan tersebut, misalnya seperti checker barb atau Sumatra barb, atau di sini saya gabung dengan ikan Sri Gunting. Nah, di situ aman-aman saja, walaupun sebenarnya menurut saya kurang cocok ya, karena Sri Gunting itu kan siripnya itu kayak ada semacam corak yang kemungkinan bisa menarik perhatian si ikan Columbia tetra itu untuk menggigit siripnya si ikan Sri Gunting. Tapi karena di akuarium itu tempatnya luas dan ikan Columbia tetra itu banyak, lebih dari 10 ekor, jadi mungkin si Columbia tetra itu tidak tertarik dengan ikan lain, dia hanya tertarik dengan komunitasnya. Sebenarnya ikan ini sangat lincah ya, sangat gesit. Nah, kebetulan ini karena malam hari dan lampunya baru saya nyalakan, jadi ikan ini tidak terlalu agresif ya. Biasanya kalau saya datang, ikan ini langsung bergerombol untuk meminta makanan. Tetapi ini mungkin karena lampunya baru saya nyalakan, jadi ikan ini masih bingung ya, masih istilahnya masih kayak bangun tidur itu, jadi tidak terlalu fokus untuk mencari sesuatu. Nah, ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran 6,5 cm.
Kemudian usianya itu sekitar 5 tahun kalau panjang umur. Bisa juga lebih ya, kalau panjang umur dia bisa juga hidup lebih dari 5 tahun. Kemudian ikan ini tidak cocok digabung dengan udang ya, karena dia karakternya itu seperti ikan piranha tapi versi jinak. Jadi kalau ada binatang kecil pasti akan dimakan. Dan menurut Google, ikan ini juga mempunyai gigi. Jadi mempunyai mata yang besar dan juga mempunyai gigi. Jadi saya pernah memasukkan anak ikan danio yang kecil-kecil itu, masih sebiji ukuran beras itu, sebiji beras itu habis dimakan sama ikan ini. Jadi saya masukkan beberapa ekor, tahu-tahu sudah lenyap. Nah, kemungkinan si anak ikan danio itu, ikan zebra itu habis dimakan. Jadi sebaiknya jangan digabung dengan ikan yang kecil, yang ukurannya masih kecil, juga binatang-binatang yang rawan untuk dimakan seperti udang hias Neocaridina atau Caridina. Nah, kemudian bagaimana dengan perawatannya? Nah, perawatan ikan ini sangat mudah. Jadi dia tidak terlalu sensitif dengan air. Beda dengan ikan neon tetra atau yang tetra yang sulit ya, yang seperti black neon atau cardinal neon. Nah, ikan ini versi gampangnya, jadi tidak terlalu sulit untuk merawatnya. Jadi easy for beginner. Cukup mengendapkan air selama 24 jam, kemudian nanti ikannya dimasukkan. Pasti ikannya nanti awet. Kalau mau menguras, diganti saja seminggu sekali 20%. Dengan air baru pasti ikannya akan awet. Kalaupun mati biasanya tidak sampai massal, paling dari 10 ekor mati 1 itu wajar, atau 50 ekor nanti mati 2-3 itu wajar. Untuk penyakit white spot aja jarang saya temui untuk ikan ini. Biarpun ikan yang lain, misalnya pernah saya gabung dengan ikan checkerbarb. Nah, ikan checkerbarbnya itu kena white spot kemudian mati. Ikan yang satu ini tetap saja kebal terhadap white spot. Kemudian kondisi airnya bagaimana agar ikan ini tetap hidup, yaitu cukup dirawat di suhu 20-28 Celcius. Kemudian pH air kisaran 5-7,5 itu masih aman. Kemudian tingkat kekerasan 18-179 ppm, jadi sangat luas ya, jadi masih aman. Easy for beginner ya, untuk pemula saja pasti gampang merawat ikan ini. Nah, sebenarnya ikan ini menyukai arus deras ya, karena ikan ini lincah aslinya dan hidupnya di sungai yang mungkin berarus deras juga. Tetapi di sini saya hanya memelihara memakai spong filter aja, tapi tetap saja ikan ini masih kerasan tinggal di akuarium tersebut ya, masih aman, masih awet ya, masih panjang umur. Jadi tidak masalah, walaupun tidak berarus deras, ikan ini masih aman untuk dipelihara dan masih betah juga, jadi tidak mati, masih panjang umur. Kemudian untuk aksesoris sebaiknya hindari yang tajam-tajam ya, karena ikan ini sangat lincah gerakannya. Kemudian bentuknya pipih juga kan, jadi takutnya nanti kalau misalnya batu yang tajam nanti takutnya tergores kemudian luka. Nah, kemudian luka itu menyebabkan jamur dan bisa menyebabkan kematian juga. Jadi hindari yang aksesoris yang tajam. Untuk pakan, ikan ini tidak rewel, jadi dikasih pelet apa aja mau, dikasih udang kering mau, dikasih cacing darah mau, dan intinya dia omnivore, pemakan segalanya. Kemudian perilaku sosial, jadi ikan ini koloni ya tipenya, jadi suka bergerombol. Jangan dipelihara 1 atau 2 ekor saja, nanti stres. Nah, kalau stres biasanya dia akan menyerang ikan lain. Jadi pelihara saja 6-10 ekor biar dia fokus sama gerombolannya, jadi tidak mengganggu ikan lain. Kalau mengganggu ikan lain biasanya nanti dia menggigitin sirip ikan. Kemudian hindari ikan-ikan kecil seperti gupi, zebra,
danio, maksudnya ikan danio ya, danio slayer terutama, dan juga ikan-ikan yang siripnya itu slayer seperti manfish slayer, dan intinya ikan-ikan yang gerakannya lambat karena nanti bisa stres. Misalnya kayak mas koki. Nah, mas koki itu nanti pasti akan digigitin siripnya dan juga dia akan stres karena mas koki kan gerakannya lambat. Nah, apalagi jika digabung dengan ikan diskus, pasti nanti ikan diskusnya akan stres karena ikan ini gerakannya lincah, sementara diskus kan ikannya kalem dan juga pasti kalah dalam berebut makanan. Nah, kemudian untuk harga itu kalau di tahun 2020-an itu kisaran harga mungkin tergantung tokonya ya, ada yang 2.500, mungkin ada yang 4.000, ada yang ya sekitar harga itulah. Kalau yang di atas 5.000 mungkin tidak ada, jarang. Mungkin di tahun 2030 baru ada, karena faktor inflasi juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah ikan ini cocok untuk pemula. Jadi yang ingin belajar pelihara ikan hias, nah bisa mencoba untuk membeli ikan ini. Kemudian disarankan untuk membeli sebanyak minimal 6 ekor ya. Bisa juga 2 atau 3, tetapi jangan digabung dengan ikan lain. Jadi hanya dia saja, hanya di dalam satu akuarium itu hanya 3 ekor atau 2 ekor ikan Columbia tetra, karena kalau ada ikan lain biasanya nanti dipatukin siripnya, karena ikan itu stres kan, dia kan ibaratnya itu caper, jadi ingin sekali bermain dengan gerombolannya, tetapi di sana kan tidak ada, jadi dia mengganggu ikan lain. Kemudian untuk pakan sangat mudah, jadi bisa pakai pelet murah. Kemudian dipelihara di akuarium yang minimal 30 cm ya, yang lebar, maksudnya panjangnya 30 cm, karena kalau terlalu sempit nanti dia akan menjadi agresif, karena mungkin stres kan, tempat teritorialnya kan mengecil, jadi dia nanti akan mengganggu ikan yang lain. Kemudian hati-hati juga, ikan ini juga suka meloncat ya, karena saking agresifnya itu. Biasanya kalau kita kasih makan, tahu-tahu dia nanti ketika tangan kita ada di permukaan, tahu-tahu dia loncat. Nah, tahu-tahu nanti bisa jatuh di lantai atau di bawah. Jadi hati-hati juga, kadang ikan ini karena terlalu agresifnya dia kadang sampai loncat kemudian jatuh dan kemudian mati kalau kita tidak tahu. Nah, kemudian untuk breeding, perbedaan jantan dan betina itu sangat susah kalau untuk warna ya. Biasanya hanya dilihat dari bentuknya. Nah, kalau yang betina yang pas mau hamil itu biasanya nanti perutnya membesar. Jadi itu saja perbedaan jantan dan betina. Kemudian cara mengawinkan yaitu seperti ikan mas koki atau ikan egg layer ya, yang telurnya itu nanti diletakkan di semacam kakaban atau semacam tanaman ganggang atau tali rafia yang diserut itu. Jadi sistemnya seperti itu. Ada juga yang nanti dimasukkan semacam keramba nanti biar nanti telurnya jatuh ke bawah, seperti ikan glowfish itu, budidaya ikan glowfish. Namun kalau bagi penghobi ya tidak perlu dikembangbiakkan ya, karena harganya sangat terjangkau, jadi kita tidak perlu mengembangbiakkan saja, masih bisa kita beli karena harganya sangat terjangkau, dan juga ikan ini banyak di toko-toko ikan hias itu biasanya ada stoknya. Oke, jadi ini pembahasan tentang ikan Columbia tetra, jadi silahkan komen. Jika ada yang salah silahkan dibetulkan, dibully juga tidak apa-apa. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.